Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya anak-anak ibu? Sehat, alhamdulillah semua yang hadir dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita sebelum memulai pembelajaran kita baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, untuk hari ini ada mungkin yang bertanya-tanya dari anak-anak ibu, kenapa hari ini kita kelas 4 dan kelas 5 dalam belajar bersama. Berhubung ibu kelas 4 tidak dapat hadir, jadi ibu sebagai penggantinya ya. Untuk hari ini kita sama-sama belajar PTKN, dan untuk hari ini ibu mau absen dulu. Untuk teman-temannya coba perhatikan kanan kirinya, ada teman-teman yang hadir, ada teman-teman yang tidak hadir. Untuk kelas 4 ada yang tidak hadir? Tidak. Dan yang kelas 5 hadir semua ya. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sekolah kita ini untuk melakukan pembelajaran kita seperti biasanya ya. Setelah tadi kita mengakses dan sudah selesai, mari kita masuk kepada materi pembelajaran kita. Oke, sebelum kita memulainya, coba biar lebih semangat kita tepuk semangat. Semangat ya, kita buat tepuk semangatnya bersama-sama. Semangat ya, sudah semangat semua. Dan kita akan mulai pembelajarannya dari kelas 5 terlebih dahulu. Di kelas 5 kita akan mendeskripsikan Negara Kesatuan RI. Berdirinya NKRI ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang naskahnya dibacakan oleh Ir Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kali ini kita akan membahas tentang NKRI, dan kelas 4 akan membahas tentang mengenal lembaga-lembaga dan susunan pemerintahan desa dan kecamatan ya. Untuk anak-anak ibu, ada mungkin yang sudah, untuk anak-anak ibu yang kelas 5, ada mungkin yang sudah pernah mendengar sejarah NKRI. Oke, sudah sebagian ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang NKRI atau sejarah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu NKRI? NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul ya. NKRI adalah negara Indonesia, adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dan di buku kita sudah ada penjelasan tentang sejarah NKRI. Dan coba dibuka bukunya masing-masing ya. Dan di sini NKRI tersebut ada, yaitu yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Coba kita sama-sama menyanyikan lagu
masing-masing tadi sudah dibuka. Maka coba anak-anak ibu buat dulu kelompoknya terdiri dari 5 kelompok. 5 kelompok, kita jumlahnya 21 orang dan terdiri dari 5 kelompok. Maka ada satu kelompok, yaitu kelompok 1. Nanti yang ini yang paling depan, dia berjumlah 5 orang karena kita 21 ya. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Oke, sudah dibagi? Sudah. Dan coba anak-anak ibu buat ringkasan tentang sejarah NKRI. Setiap kelompok coba dulu diskusikan bersama teman kelompoknya masing-masing ya. Dan untuk anak ibu yang kelas 4, kita tadi akan membahas tentang lembaga-lembaga dan susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Di sini ada apa saja tentang pemerintahan yang paling kecil. Apa saja pemerintahan yang paling kecil? Yaitu pemerintahan desa dan kecamatan ya, desa dan kecamatan. Di sana ada desa. Desa itu ada kepala desa yang bertugas sebagai pemimpin desa, betul. Coba sedikit sejarah tentang desa. Desa adalah merupakan suatu daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah yang mata pencahariannya di bidang agraris, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan ya. Dan ada lembaga-lembaga di desa. Apa saja lembaga desa? Apa-apa saja lembaga-lembaga yang ada di desa? Yaitu yang pertama pemerintahan desa, yaitu yang dikepalai oleh kepala desa ya, atau pimpinan eksekutif. Yang kedua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dan yang ketiga lembaga pemasyarakatan desa atau LKD. Di dalam lembaga pemasyarakatan desa ada beberapa, itu adalah ada RT, RW atau RW ya, PKK, LPMD, dan Karang Taruna ya. Dan di buku anak-anak ibu sudah lengkap juga pembahasan tentang lembaga-lembaga desa ya. Di sana juga ada lembaga kecamatan, ada pemimpin pemerintahan kecamatan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, lembaga yang terkait dengan kecamatan, lembaga yang berkaitan dengan layanan masyarakat seperti puskesmas, polsek, koramil, dan kantor cabang dan instansi lainnya ya. Semuanya itu ada tugasnya masing-masing karena kita membutuhkan puskesmas untuk apa? Tempat kita berobat ya, untuk kesehatan kita di setiap masyarakat ya. Dan juga di sini kita akan masuk kepada lembaga-lembaga pemerintahannya, yaitu pemerintahan desanya melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ada juga BPD yang membahas dan menyepakati peraturan desa ya. Yang kedua LKD berperan dalam memperdaya masyarakat dan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dan camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak ibu? Oke, tidak ada pertanyaan. Anak ibu berarti sudah paham. Dan coba kerjakan soal yang ada di buku yang membahas tentang lembaga-lembaga desa dan susunan pemerintahan dan kecamatan. Di situ ada soal yang sudah ibu terapkan dan coba kerjakan soalnya. Ibu tunggu ya sambil menunggu. Untuk yang kelas 5, apakah sudah selesai? Sudah? Coba antarkan ke depan sejarah-sejarah yang telah dikerjakan tadi. Dan untuk yang kelas 4 sudah selesai? Sudah? Coba antarkan juga. Dan telah selesai tadi pembelajaran kita.
untuk pulang ya. Baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nanti kalau setelah selesai berdoa, kita pulang dengan kita pulang ke rumah kita masing-masing sesuai dengan kendaraan kita masing-masing ya. Kita mulai berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sudah, kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.